Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi akramana bil ibadah wa as'adana bit ta'ah wa 'azzana bil ukhuwah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan segala puji, segala syukur hanya kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tsumma salawat dan salam kita selalu pula sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keduanya akan menghantarkan kita untuk semakin ditambah kebaikan-kebaikan dunia kita, juga semakin dipersiapkan kemuliaan-kemuliaan akhirat kita saat kita diperkenankan berada di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ada satu hikmah yang menarik dari memahami, mentadaburi kisahnya para nabi di dalam Al-Quran. Jika keadaan kita seperti nabi yang kita bahas, awalnya demikian, mudah-mudahan akhirnya pun seperti nabi yang mendapatkan akhir yang terbaik. Jika proses yang dijalaninya adalah proses seperti nabi yang kita bahas, maka mudah-mudahan hasilnya juga seperti hasil yang didapatkan oleh nabi tersebut. Itulah hikmah yang kita dapat selain kita mengikuti tuntunan para nabi yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran. Siang hari ini kita akan melanjutkan tadabbur kisahnya para nabi yang hari ini memasuki Nabi Zakaria alaihi salam. Pertama tentu kita layak mengenal Nabi Zakaria. Beliau namanya Zakaria, ayahnya namanya Ladun, kakeknya namanya Muslim, dan seterusnya hingga kepada Inaman bin Rahba'am bin Sulaiman bin Nabi Dawud alaihi wassalam. Berarti Nabi Zakaria bergaris keturunan kepada Nabi Sulaiman dan Nabi Daud. Beliau disebut oleh Al-Quran sebanyak 13 kali. Di antaranya yang paling banyak adalah di surat Maryam. Dari ayat pertama sampai ayat 15 tentang Nabi Zakaria. Demikian juga Nabi Zakaria terlibat langsung di dalam mengasuh dan mendidik Maryam, putri dari Imran, yaitu masih hubungan saudara dengan Imran dan Zakaria, atau Nabi Zakaria adalah pamanda dari Maryam, sehingga diabadikannya adalah di surat yang kita kenal, surat keluarga Imran ayat 37 sampai 41. Satu ayat di surat Al-An'am, juga satu ayat di surat Al-Anbiya. Berarti yang paling banyak surat Maryam. Demikian juga surat Ali Imran. Dan surat Ali Imran pun sebenarnya kisahnya bukan tentang Imran. Kisahnya pula bukan tentang Hannah, istri dari Imran, bunda dari Maryam. Tapi kedua kisah itu adalah tentang Maryam. Berarti ada hubungan antara kisah Maryam dengan kisah Nabi Zakaria. Bahkan Nabi Zakaria semakin yakin saat ia yakin dengan Maryam. Saat itu Zakaria datang ke mihrabnya Maryam. Setiap ia datang di musim dingin, maka sudah tersaji hidangan musim dingin. Kalau dia datang di musim panas, tersaji hidangan beragam seperti hidangan untuk musim panas. Terkejutlah Zakaria. Maka beliau bertanya, "Anna laki hadza?" Ini dari mana engkau dapatkan, wahai keponakanku? Dengan suara yang lirih, Maryam menjawab,
Sungguh dia datangnya dari Allah. Allah memberi rezeki dari atau dengan cara yang tidak diduga-duga. Kalau itu maka Zakaria hunalika da'a Zakaria rabbah. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kalau Maryam pun demikian, ia hanya di mihrabnya tapi makanan selalu tersedia, maka aku yang sudah lanjut usia pun insya Allah Allah perkenankan untuk anugerahkan keturunan. Mungkin ada yang seperti Nabi Zakaria awalnya, mudah-mudahan akhirnya seperti Nabi Zakaria. Mungkin prosesnya seperti Nabi Zakaria, mudah-mudahan hasilnya pun seperti Nabi Zakaria alaihi salam. Padahal Nabi Zakaria cuman tukang kayu, tetapi beliau adalah Nabi. Kana Zakaria alaihi salam najjar. Bayangkan seorang Nabi yang memiliki kedudukan dan keutamaan, tetapi untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan untuk dunianya, beliau tetap menjalankan profesi. Bahkan profesi seorang Nabi Zakaria, tukang kayu. Sehingga layaklah dijadikan contoh bahwa siapapun dengan kedudukan apapun, bekerja itu adalah keniscayaan. Bukan sekedar untuk mencari karunia Allah, tapi mencontoh para nabi, sekaligus disitulah pahala dan keutamaan dari Allah. Apalagi kalau kita bicara Nabi Daud, seorang raja, kaya raya. Allah anugerahkan sekian banyak kemewahan, tapi beliau malah membuat baju besi. Sekarang kita sebut tukang jahit. Berarti ada nabi profesinya tukang jahit. Ada nabi profesinya tukang kayu. Ada nabi pun penggembala. Spiritnya adalah bahwa mereka ingin mencontoh nabi sebelumnya. Sekaligus disitulah letak pahala, letak ibadah kita di sisi Allah. Beliau adalah merupakan keluarga dari Imran, sebagaimana tadi disampaikan. Dan beliau adalah salah seorang pembesar Bani Israel. Saat itulah pasangan Hannah dengan Imran belum mendapatkan keturunan. Saking keinginan yang sangat kuat, keduanya bernazar. Atau ada riwayat mengatakan yang bernazar adalah Hannah, yaitu istri dari Imran. Nazarnya apa? Kalau aku punya anak, maka aku akan jadikan anakku seorang yang hanya bekerja di mihrab atau di masjid. Saat itu beliau serahkan untuk berkhidmat di Baitul Maqdis. Dengan nazar, Allah Subhanahu wa taala menunjukkan rahmat dan kasih sayangnya. Karena nazar itu tanda kesungguhan. Nazar itu tanda motivasi. Jadi kalau seorang minta kepada Allah, doa sudah, ikhtiar sudah, yang akan menunjukkan kesungguhannya, nazarnya. Jadi kalau sudah bernazar menurut Allah, ini sungguh-sungguh. Ini benar-benar. Akhirnya Allah anugerahkan keturunan. Meskipun Hannah tetap menginginkan putranya adalah laki-laki, tapi Allah karuniakan seorang wanita namanya Maryam. Dari situlah Nabi Zakaria mendapatkan hikmah dari Maryam. Hikmah itu kita dapatkan dari siapapun. Ini Nabi Zakaria sudah lanjut usia, dapat hikmahnya dari Hannah, dapat hikmah dari Maryam. Kita pula mungkin dapat hikmah dari putra-putri kita. Kita dapat hikmah dari sahabat kita. Kita dapat hikmah dari siapapun. Karena hikmah adalah anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran tentang Nabi Zakaria adalah tentang doanya yang dibarengi, disertai dengan muasafat doa yang paling utama. Doa itu macam-macam. Ada orang yang berdoa, yang penting berdoa. Ada yang berdoa,
Karena sudah biasa berdoa, otomatis berdoa. Ada yang berdoa pula kurang yakin dan kurang sungguh-sungguh. Ada 3 balutan dari doanya Nabi Zakaria atau 4. Keikhlasannya di dalam berdoa. Sekian puluh tahun berdoa belum dikabulkan. Baru dikabulkan ketika beliau sudah lanjut usia. Tidak mungkin orang dikatakan ikhlas kecuali waktulah yang akan membuktikan keikhlasannya. Kalau cuma sebentar, bagaimana dikatakan ikhlas? Tapi kalau berlangsung lama, ia tetap berdoa dan tidak pernah bosan, itu tanda keikhlasannya. Demikian juga kesabarannya. Kalau tidak sabar, sekali berdoa tidak dapat, ia putuskan tidak berdoa. Tapi Nabi Zakaria berdoanya dari mulai ia menikahi istrinya. Kemudian beberapa waktu tidak juga kunjung Allah anugerahkan keturunan. Dari situ dia berdoa sampai usianya sekitar 70 atau 80 tahun. Tawakal pun demikian. Tawakal itu soal waktu. Jadi kalau orang menginginkan segera, itu bukan tawakal. Maka tawakal adalah ada di penghujungnya. Setelah doa, ikhtiar, baru kita tawakal. Maka tawakal itu menunjukkan ia memang benar-benar yakin dengan apa yang Allah tetapkan untuk dirinya, ditambah dengan sungguh-sungguhnya. Keempat itulah yang menjadikan doa beliau dikabulkan oleh Allah. Kita pun demikian. Ada keikhlasan dalam doa, ada kesabaran, ada tawakal, dan ada kesungguhan. Karenanya, kata para ulama, yang paling banyak diabadikan di dalam Al-Quran adalah tentang doanya, dan doanya luar biasa. Doa minta sesuatu yang mungkin mustahil menurut akal, menurut logika, menurut nalar, atau menurut kebiasaan manusia. Umumnya, kalau sudah lanjut usia, tidak mungkin punya keturunan. Itulah logika kita. Umumnya, kalau sudah sepuh, bahkan dikatakan oleh Nabi Zakaria sendiri, tulangku sudah rapuh, rambutku sudah beruban. Umumnya, kaidah kehidupan menyebutkan, jika orang seperti itu, minta apapun, tentu sulit untuk dipenuhi. Tapi itulah pelajarannya. Kenapa dikabulkan? Ternyata ada unsur etika, juga unsur adab. Kalau tadi unsur sifat, ikhlas, sabar, tawakal, sungguh-sungguh. Di sini ditambah lagi, ada unsur etika dan adab. Sebagaimana kita minta bantuan sama orang, maka ia akan melihat, sungguh-sungguh enggak kita minta bantuan. Baru sekali minta bantuan, tidak dibantu. Besok aku tidak minta bantuan lagi. Enggak sungguh-sungguh dia. Atau etikanya kurang, adabnya. Minta kok maksa. Minta kok tidak tepat waktu. Minta kok tidak sesuai dengan waktu lapangnya orang yang kita minta bantuan. Berarti ada etika, ada adab yang belum dipenuhi. Karenanya benar. Doa boleh beragam. Tapi etika dan adab tetap sama. Doa minta dunia, silakan. Doa minta harta, silakan. Doa minta apapun, silakan. Tapi etika dan adab tetap sama. Karena itulah adab kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa Zakaria diabadikan di surat Ali Imran 38, Al-Anbiya 89 hingga 90, dan di surat Maryam ayat ketiga sampai ayat kelima. Kita bahas satu ayat Ali Imran 38. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Kalau kita rujuk ayat 37 yang tadi dibahas di awal, beliau semakin yakin ada sesuatu yang Allah anugerahkan kepada Maryam yang itu juga dalam tanda kutip mustahil menurut manusia. Maryam tidak pernah keluar, tidak pernah masak. Ibunya pun tidak pernah datang memberikan makanan. Tapi setiap Nabi Zakaria datang, makanan tersaji.
Dari mana makanan itu? Kata Maryam, dari Allah. Bagaimana mungkin tanpa bekerja, tanpa berikhtiar, ia dapatkan makanan yang sesuai dengan musimnya. Sekarang kita, alhamdulillah, musim apapun ada. Karena sudah dengan media online. Jadi mudah sekali. Tinggal dapatkan apa yang kita mau. Dari situlah, ayat 37 sebenarnya membantu ayat 38. Saat itulah Nabi Zakaria berdoa setelah ia melihat keponakannya mendapatkan sesuatu yang ia sendiri tidak tahu caranya. Ternyata Maryam berdoa dan Allah kabulkan. Kalau begitu ya Allah Tuhanku, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Kalau begitu, anugerahkanlah untukku dari sisimu ya Allah anak yang baik. Sebenarnya terjemahnya bukan seorang anak. Karena dzurriyyah itu keturunan. Keturunan itu tidak satu, tidak dua, tapi banyak. Tapi memadai. Sehingga kalau kita berdoa lebih baik minta banyak. Kalau tidak dapat setengahnya, kalau tidak dapat seperempatnya, kalau tidak dapat satu pun, alhamdulillah. Tapi kalau kita minta satu, tidak dapat, tidak mungkin dapat setengah. Itulah maksud dari dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah anugerahkan kepadaku keturunan yang baik-baik. Kalaupun dapat satu, yaitu Yahya, sudah cukup bagi seorang ayah atau bagi seorang kakek yang bernama Zakaria. Beliau lanjutkan, tapi suratnya surat Maryam ayat ketiga. Ya Allah, bagaimana mungkin? Tulangku lemah, kepalaku sudah ditumbuhi ubah. Tapi disinilah tadi, ikhlas, sabar, tawakal dan sungguh-sungguhnya. Aku nggak akan pernah kecewa. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Kan doanya bukan semalam. Kan doanya bukan sekali, kemudian Allah anugerahkan. Tidak. Ini berlangsung bertahun-tahun. Bayangkan. Kita kadang baru seminggu saja. Kayaknya udah banyak. Baru sekali. Kadang pengen segera. Berarti sabarnya belum. Ikhlasnya belum. Tawakalnya juga belum. Disitulah Allah abadikan. Bahwa bayangkan. Berarti kan dari awal. Ya Allah aku muda. Kuat. Kemudian sekarang aku lemah. Aku tidak berdaya. Dan aku sudah lanjut usia. Dan aku tidak pernah bosan atau kecewa. Dari mulai aku berdoa hingga usiaku saat ini. Aku tidak pernah bosan. Dahsyat ya. Nabi gimana nggak dahsyat? Karena Nabi sebagai tuntunan tadi. Sehingga kalau ada seperti Nabi Zakaria. Yakinlah awalnya seperti Nabi Zakaria. Mudah-mudahan akhirnya seperti Nabi Zakaria alaihissalam. Beliau pun mengingatkan bahwa doa itu layak untuk kita sampaikan. Tujuannya apa? Kenapa kita minta ini? Dan tujuannya adalah tujuan yang terbaik. Kata beliau, kalau tidak ada anak, maka tidak ada ahli warisku yang paling baik. Karena beliau di tengah-tengah Bani Israel yang notabene, kalau kita baca sejarahnya, banyak remaja, banyak pemuda yang tidak beribadah. Kalau tidak ada yang melanjutkanku, maka tidak ada lagi yang beribadah setelahku. Persis seperti Nabi Muhammad. Ketika ke Taif. Sekarang Taif jadi kawasan favorit wisata jemaah umroh dan haji. Datang ke sana. Dan kemudian mereka tidak menyambut, malah menyambit Nabi dan melukai Nabi atau melempar batu. Ketika malaikat sudah siap menurunkan gunung, kata Nabi tidak. Aku yakin dari tulang sulbi mereka, dari rahim mereka akan lahir keturunan-keturunan yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nabi yakin. Itulah baginda Nabi. Demikian juga Nabi Zakaria yakin. Karena kalau tidak ada pelanjutku, maka tidak ada lagi yang mau beribadah. Bayangkan, jika itu diketuk, maka sudah tidak ada kata lain. Allah akan memenuhinya. Maka kami perkenankan doanya, kami anugerahkan
Namanya pun disebut langsung oleh Allah. Nanti anakmu namanya Yahya. Jangan ganti. Kalau kita, karena kita yang ngasih nama, boleh ganti. Boleh. Tapi sayang kalau diganti. Karena kita harus membuat walimah lagi. Harus bikin nasi tumpeng lagi. Sudahlah, yang dikasih orang tua itu yang terbaik. Kalau mau diganti, paling pakai alias. Begitu ya. Orang Arab kalau ganti nama bukan ganti. Tapi pakai alias. Namanya apa, diganti pakai Abu apa. Karena kalau ganti nama, kasihan kedua orang tuanya pula. Allah sudah tetapkan namanya nanti Yahya. Dan ada proses yang dijalankan. Kata Allah, kami jadikan dulu istrinya dapat mengandung di usia lanjut. Zakaria sudah lanjut. Istrinya pun sudah lanjut. Bahkan dikatakan di surat Maryam, istrinya mandul. Maka Allah selesaikan dulu rahim istrinya, selesaikan dulu agar dia dapat mengandung. Dan itu hak Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin tiba-tiba punya anak tanpa proses. Itu pun menjadi sunnatullah. Dan kata Allah, mereka ini keluarga-keluarga yang selalu bersegera melakukan kebaikan. Mereka pun berdoanya dengan etika harap dan cemas. Dan mereka kalau beribadah amat sangat khusyuk. Jadi sudah jelas. Alamat doanya dikabulkan sudah banyak. Tanda-tanda doa dikabulkannya sudah melimpah. Sebelum doa kita terkabul, tanda-tanya dulu dilihat. Isyaratnya ada enggak? Atau ciri-cirinya sudah masuk belum? Kalau ciri-ciri sudah masuk, insya Allah. Disitulah cerita tadi kita ulang kembali. 37 Ali Imran, demikian. Makanan itu selalu ada dan ditanya makanan itu dari Allah dengan sebuah ungkapan. Innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Nabi Zakaria mengasuh. Alasan dari Bunda Maryam yang bernama Hannah adalah beliau karena seorang ibu bagaimanapun tetap tidak bisa memberikan seperti yang diberi oleh seorang ayah. Maka ayah dan ibu penting dalam pendidikan anak. Tidak melulu ibu, tidak melulu ayah. Tapi sinergi. Karena ibu pasti ada kekurangan yang ia tidak bisa berikan kepada anak. Ayah pun sama. Karena Allah membeda-bedakan itu pasti dalam rangka kesempurnaan. Kalau ingin keberanian ada di ayahnya. Ketegasan ada di ayahnya. Kesungguhan mungkin ada di ayahnya. Tapi soal kelembutan, kasih sayang, soal empati mungkin dari ibunya. Begitulah memang keinginannya. Hannah faham betul tentang konsep pendidikan. Maryam kalau dapat dari aku saja enggak berkembang. Sedangkan suamiku sudah meninggal dunia. Imran sudah meninggal dunia. Maka beliau minta tolong kepada Zakaria. Ini Zakaria Nabi. Pengalamannya sudah tidak boleh ditanya. Pengalamannya sudah 80 tahun. Mengharumi kehidupan. Berarti dia akan mampu mendidik dan menambah yang tidak bisa diberi oleh Hannah. Nah, itulah kita. Kalau kita tidak bisa mengajar Al-Quran, cari guru Quran. Jangan kita maksain. Nanti Qurannya lain. Bacanya maksudnya. Kalau saya tidak mengerti ilmu matematika atau akuntansi, dan kita ingin anak kita memahami akuntansi, cari guru yang memang memahami. Itulah namanya kita. Ada kekurangan, tetapi insya Allah yang lain akan melengkapi kekurangan itu. Disitulah Zakaria diminta mengasuh dan memberikan pelajaran yang tidak dapat diberikan oleh seorang Hannah. Disitulah malaikat akhirnya memanggil Zakaria padahal ia sedang sholat di mihrabnya. Kapan dikabulkan doanya? Ketika dia sedang sholat. Berarti dia sudah memenuhi unsur-unsur terkabulnya doa. Layaklah dia mendapatkan itu. Bahkan disebut namanya tadi, kemudian ditambah oleh Allah bahwa Yahya membenarkan kalimat Allah, kun fayakun, dan Yahya akan menjadi ikutan. Yahya seorang yang mampu menahan diri dari nafsu, dan dia adalah seorang nabi. Padahal
Zakaria tidak minta anaknya jadi nabi. Yang penting anakku anak baik. Yang penting anakku anak Allah upgrade. Soleh itu benar baik. Tapi aku jadikan anakmu nanti adalah nabi. Mungkin kalau sekarang pantas lama banget. Karena mau jadi nabi. Ya kalau cepat kadang-kadang terlalu nggak bagus gitu ya. Ya udah tenang aja, sabar aja gitu ya. Inilah permohonan Nabi Zakaria. Wa inni khiftul mawali. Tadi unsur-unsur yang menjadikan doanya terkabul, beliau khawatir. Bahasa kitanya, alasan yang disampaikan oleh Nabi Zakaria kepada Allah. Yang pertama, khawatir nasib Bani Israel sepeninggalnya. Kenapa? Karena mereka banyak meninggalkan sholat. Banyak meninggalkan kebaikan. Dan banyak melakukan dosa dan maksiat. Sesungguhnya aku khawatir. Kalau sepeninggalku tidak ada mawaliku yang melanjutkanku. Sedangkan istriku pun mandul. Maka ya Allah anugerahkan aku seorang putra. Barulah di Maryam ayat keempat. Waliya. Satu orang saja cukup. Kenapa? Itulah yang akan mewarisi aku. Dan mewarisi sebagian keluarga Yakub, jadikanlah ia seorang yang diridhoi. Zakaria tidak minta waj'alhu rabbi nabiyya. Mintanya waj'alhu rabbi radiyya. Tapi tidak ada manusia yang lebih diridhoi oleh Allah selain dari para nabi. Kemudian setelah Nabi adalah para sahabat radhiyallahu anhum wa radu'an. Berarti ungkapan radiyah itu sebenarnya sudah sangat cukup. Namun kalau dia minta Nabi mungkin dianggap berlebih-lebihan. Sudah lanjut usia, udah lama, mintanya yang paling bagus meskipun nggak ada masalah. Tapi beliau mengenal betul. Beliau memahami betul Allah. Ma'rifatullahnya tinggi. Kalau aku minta terlalu tinggi, khawatir. Ya sudah. Yang penting aku minta anak yang soleh. Sama dengan Nabi Ibrahim. Mintanya As-Saffat ayat 100. Mintanya apa? Rabbi habli minas solihin. 101-nya. Fabasyarnahu bighulamin halim. As-Saffat ayat 100 dan 101. Ya Allah anugerahkanlah untuk aku anak yang soleh. Tapi Allah ganti. Allah upgrade. Allah tingkatkan. Yaitu anak yang amat sangat penyabar. Namanya Halim. Bahasa Arab sabar itu bisa kita menggunakan dua kata. Sobaro yasbiru, sobir, atau halima yahlamu, halim. Halim lebih sabar dari sobir. Kalau kita ikut makna dari bahasa Arab. Tapi bagi kita, halim pun sabar, sobir pun sabar. Karenanya Allah menyebutnya, bighulamin halim. Nanti putramu wahai Ibrahim, yaitu Ismail, bukan hanya soleh. Tapi dia seorang yang amat sangat penyabar. Mungkin kita bertanya. Mending mana? Dapat anak sabar atau anak soleh? Ternyata sabar mengungguli dari kesolehan. Para nabi digelar dengan ulul azmi. Yang 5. Dan itu diantara tanda ulul azminya adalah kesabaran. Al-Ahqaf ayat 15. Fasbir kama sobaro ulul azmi sobaro. Dan semua nabi adalah orang-orang paling sabar. Maka kata Rasul, ujian paling berat adalah para nabi. Dan tidak ada yang dapat menghadapi ujian kecuali sabar. Berarti soleh itu penting. Tetapi sabar jauh lebih tinggi menurut Al-Quran. Jadi kalau anaknya sabar, tenang aja. Misalnya dia nggak hafal-hafal Quran, sabar, nggak ada masalah. Misalnya dia nggak naik-naik kelas, nggak ada masalah gitu ya. Karena dia sabar. Disitulah anugerah Allah khusus kepada kepada Ibrahim, Ismail, Halim.
Ada tanda dan syaratnya yang tadi kita sedikit sampaikan. Semua peristiwa yang menjadi ketetapan Allah tidak langsung serta-merta dengan kun fayakun. Bahkan dikatakan, even kun fayakun sebenarnya ada proses meskipun sedikit. Maryam ada proses. Dia hamil dulu. Meskipun dia tidak pakai proses bersuami. Padahal Allah Maha Kuasa. Enggak usah pakai hamil. Maryam, nih anakmu di depan. Bisa. Allah Maha Kuasa. Tapi ada sunnatullah. Yang itu menjadi hikmah bagi kita. Meskipun kun fayakun. Tetapi ada sunnatullah. Ada syarat. Ada tanda. Yang itu menjadi pelajaran. Kalau tiba-tiba. Maryam itu punya anak tanpa kehadiran seorang laki-laki atau suami. Tapi prosesnya diperintah malaikat, engkau tiupkan ruh, maka jadilah hamil. Ketika usia kehamilan sudah tua, Maryam kebingungan karena pasti omongan orang macam-macam. Dia cari tempat yang jauh dan melahirkan di kebun kurma. Lantas Allah minta kepada Maryam yang sudah sangat payah untuk sedikit menggerak-gerakkan pohon kurma supaya kurma turun. Padahal Allah Maha Kuasa, Maryam enggak usah engkau gerak-gerakan. Nih langsung, Maha Kuasa. Tapi pakai hentak-hentakan dulu. Padahal keadaannya sudah sangat payah. Disitulah isyarat atau tanda. Pertama, puasa bicara selama 3 hari. Enggak boleh bicara. Maryam pun sama. Tidak boleh bicara oleh Allah. Inni nazartu lirrahmani sawma. Falan ukallimal yawma insiya. Maryam, jangan bicara. Wahai Zakaria, tandanya engkau jangan bicara selama 3 hari. Apa yang engkau lakukan? Tasbih saja, mengingat dan memujiku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena khawatir saat ia memperbanyak bicara, mungkin menjadi fitnah. Ya, kenapa? Meskipun dia seorang nabi, tapi tetap pembicaraan itu juga dijaga dan dituntun oleh Allah. Maka bahasa nabi bagus, pembicaraan nabi semuanya bagus. Karena dituntun oleh Allah. Disitulah diantaranya kamu tidak dapat berkata-kata atau ada yang memaknai dilarang berbicara. Ada yang mengatakan betul-betul enggak bisa bicara. Dim betul itu. Kecuali dengan bahasa isyarat sebagaimana Maryam pun ketika kaumnya bertanya, masyarakat kampungnya bertanya, Maryam ini anak siapa? Maryam tidak boleh bicara, maka dengan isyarat kepada bayi yang bernama Isa alaihissalam, bayi langsung bicara, ini Abdullah. Jadi Bapak Ibu, mungkin kalau kita nggak bisa ngomong, tandanya doa kita mau dikabul. Ustaz, saya nggak bisa ngomong. Jangan-jangan serak atau batuk itu mah. Kalau ini betul-betul. Karena wahyu dari Allah. Tapi syarat tidak ngomong nggak ada bagi kita. Ini contoh saja. Tetapi tasbih, zikir, mengingat Allah. Iya. Karena itu bagian yang tidak bisa dipisahkan. Suara lirih, perlahan dan mengibah. Itulah tanda betapa beliau juga mengikuti adab dan etika atau sebab dan musabab. Padahal beliau Nabi dan Allah Maha Kuasa. Tetapi karena beliau menjadi tuntunan, suaranya suara lirih, perlahan dan mengibah. Maka disebut nada. Nida itu suara lirih. Tapi kalau qala yaqulu, itu suaranya pertengahan atau keras. Waqul qaulan karima, sedikit sedang atau keras. Tapi kalau nada, nida atau naja, yunaji, munajat itu pasti suara perlahan, bahasa Arab. Nada menyeru perlahan. Tapi kalau qala itu menyeru dengan suara yang sederhana atau suara tinggi. Maka dituntun oleh Allah, doamu, suaramu perlahan, lirih dan mengibah. Kemudian jangan lupa sampaikan kelemahan kita. Ya Allah, aku tidak berdaya. Kalau melihat gajiku, enggak cukup aku bisa berhaji atau berumroh yang khusus. Kalau yang reguler sepertinya mampu, tapi waktunya ya Allah.
Aku nggak mampu kalau memenuhi harus 250 juta atau 300 juta. Kalau kelemahan itu disampaikan kepada Allah, Allah akan kuatkan. Karena orang berdoa tetapi sombong tidak akan diterima. Surat Al-Mu'min ayat 60. Jadi kalau berdoa pakai sombong, enggak bakalan diterima. Lah, kamu kan kuat, ngapain minta kepadaku? Kamu kan mampu, ngapain minta kepadaku? Tapi sampaikanlah kelemahan diri. Wahanal azmu. Contohnya, Zakaria mengatakan, tulangku lemah, tulangku rapuh, rambutku ditumbuhi ubah. Tidak selalu harus ini ya. Ada jemaah saya mengatakan, Ustaz, rambut saya belum beruban. Masa saya menyampaikan itu bohong. Jangan. Enggak harus. Yang penting ya Allah, aku enggak mampu. Meskipun masih muda, kayaknya aku sudah banyak sakit-sakitan. Silakan aja. Tapi jangan tekstual, letterlek apa yang katakan Nabi Zakaria, aku ucapin. Nanti bingung. Baca doanya, Robbi inni wahanal azmu minni. Ini kalau enggak paham bahasa Arab kan bahaya. Ya Allah, tulangku lemah, tumbuhku beruban. Padahal masih hitam. Intinya, kelemahan diri tidak harus letterlek. Silakan aja kita yang lebih tahu tentang kelemahan kita. Kemudian tidak boleh kecewa, tidak boleh bosan dalam berdoa. Aku tidak pernah kecewa, aku tidak pernah bosan. Yang keempat, yakin doa dikabulkan sesuai hadis Nabi, ud'allah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoa kepada Allah dalam keadaan yakin akan dikabulkan. Kadang kita lebih yakin kalau kita berada di tempat yang paling yakin. Jemaah umroh dan haji, kalau doa itu yakin bang. Katanya waktu di rumahnya kurang yakin Ustaz. Tapi saya kalau depan Ka'bah yakin banget. Apa bedanya ya? Ternyata beda. Iya beda. Karena keadaan memang mempengaruhi keyakinan. Ini soal keyakinan dulu. Kalau orang berada dalam keadaan letih dan penat, keyakinan tinggi. Karena dia merasa tidak mampu apa-apa. Di sana kan penat, di sana kan segalanya. Pokoknya penat ternyata. Tetapi keyakinan itu yang menjadi catatan dikabulkan doanya. Yang terakhir, ada kepentingan agama atau kepentingan kebaikan, bukan kepentingan pribadi. Tadi kan Zakaria mengatakan, ini masyarakat di sekitar saya, kalau saya wafat, tidak ada yang mau beribadah lagi. Berarti kan Zakaria sudah tahu keadaannya. Ini semua orang meninggalkan, nanti di surat Maryam kan, mereka meninggalkan sholat, mereka tidak mau berzakat, mereka tidak mau melakukan kebaikan, malah mereka larut dalam kemaksiatan. Kalau itu terjadi, maka kebaikan agama atau kebaikan bersama tidak terjadi pasca wafatnya Nabi Zakaria. Disitulah kepentingan beliau sampaikan kepada Allah dan Allah amat sangat memahaminya. Ditutup dengan hadis Nabi, doa itu tidak ada yang tidak dikabul, tetapi Allah memilih untuk siapapun di antara 3 pilihan dan 3-tiganya bagus. Disegerakan kabul doanya, atau Allah simpan untuk akhirat kelak, atau bukan diterima doanya, tapi diganti caranya dengan dihindarkan dari keburukan. Maka ketika disampaikan itu, para sahabat mengatakan kepada Nabi, kalau begitu izan nukfir, kalau gitu kita banyak doa aja. Ya, kalau begitu kata para sahabat, kami akan memperbanyak doa. Maka kata Nabi, Allah nanti yang memperbanyak pula mengabulkan doa-doa kalian yang kalian banyak. Izan nuksir, Allahu Akbar. Kalau semua orang berdoa dan doanya banyak, semuanya diterima, Allah tetap Akbar. Allah tetap maha banyak, maha luas, maha kaya anugerahnya untuk seluruh hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Sadaqallahul aliyul azim. Maha benar Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Demikianlah sedikit tafsir atau tadabur tentang hikmah dari kisahnya Nabi Zakaria yang sangat luar biasa. Yang jelas tidak mungkin Allah abadikan, melainkan ada hikmahnya, ada pelajaran dan keutamaannya. Padahal jika seseorang seperti Nabi yang disebutkan,
Maka insya Allah mudah-mudahan akhirnya pun seperti Nabi yang disebutkan. Kalau prosesnya sudah dilalui seperti Nabi, maka mudah-mudahan hasilnya pun insya Allah seperti Nabi yang diceritakan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Demikian jamaah yang dimuliakan Allah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kebersamaannya. Mari kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon doanya, insyaallah 11 Mei saya akan kembali berada di tanah suci. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.